Semboyan Notoprojo Bangun Desa, pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan prima bagi warganya. Salah satunya di bidang infrastruktur yang menjadi tugas utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pati. Dengan visi mewujudkan sarana pelayanan publik, bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang memadai menuju kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati. Sementara itu, di tahun 2020 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pati memiliki 4 proyek pembangunan infrastruktur yang nantinya dapat dimanfaatkan bagi warga Pati. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan dermaga tambat kapal nelayan, pembangunan ruas jalan Jolong 1 ke Jolong 2, renovasi alun-alun Cekenan, dan renovasi Stadion Joyokusumo Pati. Pembangunan dermaga tambat kapal nelayan yang berada di Desa Bagaran Wetan Juwana, tepatnya di sebelah Pulau Seprapat ini, dalam pengerjaan proyeknya memerlukan dana lebih dari 70 miliar rupiah yang bersumber dari APBD. Dana yang cukup besar tersebut membuat DPUTR Kabupaten Pati membangunnya secara bertahap. Pada tahun 2020, DPUTR Kabupaten Pati mengerjakan sipel, pengerukan hingga membangun sebagian jalan yang terbuat dari beton. Sementara pada tahun 2021 mendatang akan dilanjutkan pembangunan jalan, pembuatan dermaga dan penambahan jalan lingkungan yang belum tuntas serta penambahan penggurukan tanah di belakang sipel. Untuk Kabupaten Pati memang kita telah melaksanakan kegiatan tambat kapal. Di sana nanti biar kapal-kapal bisa merapat untuk bongkar muat ikan. Memang untuk kegiatan dilaksanakan kira-kira sampai 3 tahun membutuhkan dana sekitar 70 miliar. Untuk tahun depan kita anggarkan lagi. Dengan area seluas 10 hektar tersebut, diharapkan pembangunan dermaga dapat terselesaikan dan nantinya akan digunakan untuk dermaga serta dapat dimanfaatkan oleh para nelayan dan pemilik-pemilik kapal untuk memarkirkan kapal dan juga industri perikanan tambat kapal yang akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. DPUTR Kabupaten Pati mengajukan anggaran 10 miliar pada rancangan APBD tahun 2020 untuk pembangunan jalan sepanjang 5 km dengan lebar 3-4 meter. Namun, karena adanya refocusing untuk penanggulangan pandemi COVID-19, maka terrealisasi 1,5 miliar sehingga membuat pembangunan ruas jalan Jolong 1 ke Jolong 2 saat ini telah terbangun sepanjang 1,5 km. Dengan dibangunnya jalan Jolong 1 ke Jolong 2 ini bertujuan untuk menghubungkan 2 objek wisata potensial yang berada di Kecamatan Gembong, yakni Pabrik Kopi Jolong dan Bukit Kebun Naga. Jolong 1, Jolong 2, di sana memang kita untuk maju pariwisata yang ke arah Jolong. Jadi pembangunan di sana bertahap, namun karena kondisi keuangan pada tahun depan mungkin di Murni belum dapat kita lanjutkan. Namun itu adalah program dari pemerintah Kabupaten Pati untuk mendukung wisata Jolong. Namun itu akan tetap kita laksanakan nanti menunggu kemungkinan ada bantuan-bantuan dari mungkin dari pusat ataupun dari provinsi ataupun nanti di dana perubahan. Ruas jalan Jolong 1 ke Jolong 2 merupakan akses terdekat menghubungkan 2 lokasi tersebut. Diharapkan nantinya para wisatawan juga akan mendapatkan 2 objek wisata sekaligus. Tak hanya itu, wisatawan juga akan dimanjakan dengan panorama alam yang asri dan sejuk ketika melewati jalan Jolong 1 ke Jolong 2.
Dalam rangka memperindah ruang publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pati telah merenovasi alun-alun Jakenan. Renovasi yang dilakukan dari akhir bulan Juli hingga November 2020 tersebut telah memakan anggaran sebesar 2,3 miliar. Sementara itu, alun-alun Jakenan terletak di pusat pemerintahan Kecamatan Jakenan. Dengan dibangunnya alun-alun diharapkan menjadi ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan bagi warga. Untuk alun-alun Jakenan sudah selesai kita laksanakan pada tahun ini menelan biaya sekitar 2,5 M. Namun memang ada prasarana yang masih kurang, yaitu untuk jalan kelilingnya sama untuk pembuangan air. Jadi untuk secara umum sudah beres, cuman harus ada penataan kembali masalah keliling jalan di alun-alun tersebut. Di sisi lain, alun-alun Jakenan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari berbagai titik tempat duduk untuk pengunjung, berbagai pepohonan besar, tanaman bunga, dan jogging track. Selain untuk sepak bola, Stadion Joyokusumo Pati juga akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas olahraga lain. Sebelumnya, renovasi Stadion Joyokusumo dianggarkan 20 miliar. Namun, karena adanya refocusing anggaran tahun 2020, baru terrealisasi sebesar 8 miliar. Dengan anggaran tersebut, DPUTR Kabupaten Pati saat ini sudah menyelesaikan penggantian rumput dan sebagian lintasan lari. Sebelumnya, rumput di stadion ini menggunakan rumput alami dan sekarang telah diganti menjadi rumput sintetis. Dan kedepannya akan dipasang lampu dan tribun penonton akan ditambah di sisi utara. Itu juga untuk yang Stadion Joyokusumo. Di situ juga kita untuk kepentingan nanti menyambut adanya event Forprov di di Kabupaten Pati. Mudah-mudahan kita bisa jadi tuan rumah. Makanya kita untuk tahun ini memang sudah kita laksanakan, namun karena ada refocusing kita kemarin hanya dapat 10 miliar saja hanya untuk pembuatan rumput. Tapi untuk tahun depan kita juga akan melakukan pembangunan lagi untuk trek larinya dan pagar dan tribun. Jadi nanti bertahap kita harapkan tahun 2022 untuk yang stadion bisa dipergunakan untuk acara Forprov. Sementara itu, dengan renovasi tersebut diharapkan ke depannya Stadion Joyokusumo Pati menjadi kebanggaan warga bumi Minatani. Tim Liputan Mitra Pos melaporkan.